Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arismang dengan NIM A0320310 kelas A Agroekoteknologi. Jadi, di sini saya akan menjawab tugas ujian mata kuliah bioteknologi tanah. Jadi yang pertama yaitu hubungan agroekoteknologi dengan bioteknologi tanah. Jadi bioteknologi tanah berhubungan dengan agroekoteknologi tanah yang berperan dalam menentukan sifat tanah dan pertumbuhan tanaman melalui pemanfaatan organisme tanah dan hasil rekayasanya untuk memperbaiki kualitas tanah, pertumbuhan tanaman, bioremediasi, dan biodetoksifikasi polutan tanah. Jadi pemanfaatan organisme tanah melalui teknologi pupuk hayati dan composting dan pengembangan ilmu biologi molekuler untuk mengkaji ekologi keragaman hayati tanah, dinamika populasi, proses pertukaran genetik dan pelacakan serta dampak organisme rekayasa genetik. Kemudian soal yang kedua yaitu benefit dalam pelajaran bioteknologi tanah atau mata kuliah bioteknologi tanah. Jadi yang dapat saya tangkap dalam pelajaran bioteknologi tanah yaitu bahwa bioteknologi tanah bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara, mempercepat proses dekomposisi bahan organik, melindungi tanaman, merombak dan membersihkan tanah dari polutan melalui bioremediasi tanah guna memperoleh tanah yang sehat serta perbaikan tumbuhan. Kemudian yang ketiga, hubungan atau keterkaitan dari materi bioteknologi tanah dari materi pertama sampai yang terakhir, yaitu dari materi pertama yaitu kita dapat mengelola limbah organik dan mampu mengetahui jenis limbah dengan tepat dan pengelolaan limbah organik dengan tepat. Kemudian dapat menggunakan teknologi pengomposan dengan tepat sasaran. Kemudian mampu mengetahui definisi kompos dengan tepat dan bahan baku kompos. Kemudian menggunakan teknologi pembuatan kompos. Kemudian yaitu mampu mengetahui peranan jasad hidup dalam penyediaan hara. Kemudian perombakan limbah dengan tepat dan mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perombakan limbah. Kemudian materi selanjutnya yaitu kita dapat menggunakan cacing tanah sebagai perombak bahan organik dan pupuk hayati dalam rangka peningkatan produktivitas tanaman dan mampu menjelaskan pengenalan dan klarifikasi cacing tanah dan mampu mengetahui distribusi dan ekologi cacing tanah dan juga mampu menggunakan peran cacing tanah dan menjelaskan dan juga dapat mengetahui hubungan cacing tanah dengan kesuburan tanah. Kemudian yaitu dapat mengetahui menggunakan mikoriza sebagai pupuk hayati dengan tepat dalam rangka peningkatan produktivitas tanaman dan dapat kita ketahui tentang tipe mikoriza dengan tepat dan juga dapat mengetahui anatomi dan morfologi mikoriza, peranan mikoriza dalam pertanian, yang faktor yang mempengaruhi perkembangan mikoriza,
dan melaksanakan perbanyakan mikorisa dengan benar. Kemudian materi selanjutnya yaitu dapat menggunakan mikroorganisme pelarut fosfat sebagai pupuk hayati dalam rangka peningkatan produktivitas tanaman. Kemudian dapat mengetahui peranan mikroorganisme pelarut fosfat dalam bidang pertanian dan mengetahui jenis mikroorganisme pelarut fosfat, dan juga menggunakan mikroorganisme pelarut fosfat sebagai pupuk hayati. Dan yang materi terakhir yaitu dapat menggunakan rhizobium sebagai pupuk hayati dengan tepat dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman. Kemudian mampu menggunakan hasil simbiosis rhizobium dengan leguminosa untuk meningkatkan kesuburan tanah dengan tepat, dan mampu mengetahui proses penambatan nitrogen dengan tepat, dan menjelaskan dan mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penambatan nitrogen dengan tepat. Jadi itulah yang dapat saya ketahui tentang pelajaran mata kuliah bioteknologi tanah dari materi pertama sampai yang terakhir. Demikianlah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.